任时光匆匆流去，我只在乎你。 Oke teman-teman, balik lagi di channel saya Vincent Icibang. Jadi di kesempatan video kali ini saya ingin memberikan edukasi lagi tentunya tentang seputar TKI di Taiwan. Nah, untuk teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan, pikir dahulu teman-teman sebelum kalian masuk ke negara Taiwan. Oleh sebab apa? Banyak sekali keluhan-keluhan para TKI Taiwan yang mau pindah ke negara lain. Tentunya tentang perihal gaji yang pertama, dan yang kedua tentang sifat asli orang Taiwan. Nah, yang pertama itu saya bisa memungkiri masalah gaji, tapi yang kedua alasan karena majikan, karena orang-orang di Taiwan. Nah, di Jepang itu juga lebih keras teman-teman. Jepang, Korea dan lain sebagainya itu lebih keras, tapi kita tidak perlihatkan gitu ketika kita bekerja di negara orang. Jadi ya jangan pandang enaknya lah teman-teman. Di semua negara ada peraturan sendiri-sendiri. Tentunya sistem Cina, sistem orang Tionghoa atau orang luar itu kerjanya tuh cepat ya teman-teman. Kita tidak bisa samakan, selalu kita ratakan dengan negara kita sendiri karena peraturannya sudah berbeda-beda. Tentunya kita bekerja di negara maju di Asia, tentunya di Jepang, Korea dan lain sebagainya, di Taiwan. Jadi untuk kalian jangan dululah kalau kalian masih mikirin itu, kalau mikirin watak asli orang Taiwan, jangan dulu pergi ke Taiwan lah teman-teman. Karena saya tidak bicara berbuat-buat, tidak sandiwara. Tentunya banyak sekali TKI Taiwan yang sudah berangkat di Taiwan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang mau habis kontrak itu bahkan menyesal, mau pulang, mau inilah, mau pindah lah karena di sini nggak dapat duit. Itu tergantung dari teman-teman sendiri ya teman-teman, mengelola keuangannya tentunya. Dan kalau kita tidak bisa mengelola keuangan, kita mau pindah ke negara manapun tetap sama aja tidak punya uang. Nah, bahkan teman-teman saya itu kemarin saya teleponan dengan teman saya yang waktu di PT dulu, kita proses bareng, tentunya orang Indramayu ya teman-teman. Entah anaknya mungkin nonton di video saya dulu kemarin, sempet bareng sampai di Taiwan, sampai di Toyen, sampai di Taipei. Saya turun dari pesawat itu masih bareng, karantina itu masih satu hotel tapi beda kamar ya, beda-beda. Sampai kita dipisahkan dan diantar dengan sendiri-sendiri di imigrasi. Dia diantar di pabriknya, saya diantar di pabriknya. Tentunya kita berpisah dengan orang Cirebon, orang Indramayu sama Brebes ya teman-teman. Jadi singkat cerita kemarin kita kontekan atau teleponan ya, bahwasanya dia di sana menikah lalu istrinya itu hamil. Dia bingung teman-teman mau gimana, entah kok bisa sampai hamil ya karena sudah nikah ya teman-teman. Tapi bingungnya dia itu mau pulang apa enggak tuh gimana, bingung. Karena kalau di sana kalau udah punya anak kayaknya nggak boleh teman-teman, harus dipulangkan mungkin. Dan yang kedua, kawanku itu tidak dapat uang dan dia pengen pulang lalu melanjutkan atau pindah negara bekerja di Jepang ataupun Korea kata dia, karena di sana nggak dapat uang. Meskipun pabriknya dia bagus, pabrik itu ya kardus ya teman-teman, tapi dia ingin pindah ke negara yang mencari gajinya lebih. Nah, menurut saya kita tidak tahu juga ya, tidak bisa memungkiri emang benar gajinya sedikit apa memang anaknya itu boros. Jadi kita tidak bisa pungkiri, sama saja lah menurut saya. Cuman kayak gitu tuh menang apa ya, menang sabar, menang bersyukur teman-teman. Kalau kita bersyukur gaji kita segini simpan mungkin akan banyak. Tetapi kalau kita boros los-losan ya habis main terus ya. Itulah teman-teman, saya sudah rasakan di Taiwan seperti itu. Saya aja yang nggak pernah main teman-teman sama sekali,
ya merasa kekurangan. Namanya orang bekerja itu banyak mengeluhnya teman-teman, tapi ya apa boleh buat lah, apa yang dingeluhin. Kalau kita mengeluh malah nggak dapat apa-apa teman-teman. Makanya belajarlah dari orang yang sudah pernah berpengalaman, karena menurut saya itu sangatlah berguna teman-teman. Dulu saya juga belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah di Taiwan, dari dari YouTube, dari teman saya sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Saudara-saudara saya juga banyak yang bekerja di Taiwan, makanya sering sharing lah. Tapi ya begitulah teman-teman. Jadi itulah singkat cerita. Makanya kalau kalian masih ragu pergi ke Taiwan, janganlah pergi dulu, skip dulu teman-teman, bertahan di Indonesia kalau di Indonesia masih banyak pekerjaan. Jadi terima kasih yang udah tonton, semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan tidak merugikan kalian, dan membuat kalian tuh semakin tahu bahwasannya kalian memilih langkah yang bagaimana. Terima kasih.